Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah edisi Minang bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Rihman Mukhtar MSI. Buya, ikut ba'a sebenarnya pun rancak. Nalah ada di kampung kini kok Buya. Kalau lewat awak kau di jalan kau bersuara di pasar di tengah rami tu ba'a nampak orang tua tu nak mudahnya pol ya. Ba kabangku. Siapa tu enggak? Kamangku atau kama tantuo datu nambo kan. Kalau nak produksi dia kama mak tuo gitu. Uni ya gitu. Kata tu nak mudah banyak pol ya. Ke orang tua kan. Jadi ikut tatanan nana elok ya. Tapi di kota kan ada kayak itu ya. Tak apa lah, dua dia sama-sama lah soalannya. Nah, kayak itu kan. Jadi tata kerama, hubungan akhlak itu kok bahas mana di adat Minangkabau kok bahas ya. Ya. Di negara Minangkabau kok bahas tu. Ya. Alhamdulillah ini pertanyaan luar biasa nih Pak Satriawan. Ya kita sapu lah. Ada tu ya. Misalnya gitu di kampung kan. Di kampung ya. Ya kita cerita-cerita malam kok. Kau tidak menunjuk majai, cuma kita bercerita. Cerita saja. Mungkin dari cerita kita kok ada elok dan rancak bisa kita kembangkan. Ya. Ya, dalam rangka kita membangun kembali masyarakat Minangkabau dan beradab. Jadi ini beradab itu juga dan beradab. Sehingga kan di Minangkabau itu ada pepatah apa namanya? Kalau paku kacang belimbiang, tamburung lengang-lengangkan gitu. Kalau paku kacang belimbiang, tamburung lengang-lengangkan. Anak di pangku, kembalikan belimbiang, orang kampung dipertengahkan. Itu dia. Jadi ini bagaimana membangun satu komunikasi sosial yang bagus. Jadi tidak boleh awak misalnya baknya awak saja. Tidak bisa. Sehingga di kampung awak tu ada apa namanya istilah-istilah barangkali bagus juga. Misalnya orang cadik banyak orang, orang bongak banyak nyo. Bongak banyak nyo. Orang cadik banyak orang. Orang bongak banyak nyo. Bangun tu orang cadik banyak orang. Orang cadik itu orang yang cerdas itu orang yang mau memperhatikan orang lain. Tidak, artinya orang yang punya kepekaan sosial. Ya, kepekaan sosial ya. Ada kesalahan sosial. Kepekaan sosial. Artinya dia tidak terputus. So kita kan masyarakat itu kan, kita kan masyarakat kan saling membutuhkan. Kita kan makhluk sosial. Makhluk dan apa namanya itu istilahnya simbiosis mutualisme. Artinya saling membutuhkan. Ada orang yang bisa menang sendiri. Sukses sendiri, di sini tidak bisa. Keberhasilan orang kaya itu karena ada orang miskin. Pemimpin itu kan ada orang yang sudah pilih orang tidak bisa. Jadi artinya apa? Sebagai pribadi di masyarakat Minangkabau itu kita dorong untuk bisa melakukan komunikasi sosial yang baik. Sehingga dan kita tetap dan juga ada anak dari pangku kemerdekaan Indonesia, tapi orang kampung pun dipertengahkan. Dalam arti yang lebih luas itu akan terlimitasi dalam nilai-nilai akhlak gitu. Dalam hubungan apalah, secara lebih sederhana, dalam hubungan sosial, komunikasi sosial, sapo menyapu, kunjung mengunjungi, betul. Dan itu kalau misalnya kalau misalnya di kampung awak, kalau dulu kalau kita lalu kampung orang tidak bisa awak lalu aja, minta permisi awak. Ya dulu sebenarnya salam itu begitu apa dulu ya. Waktu mau ketik dulu orang kampung aku alun begitu populer salam dulu. Sehingga kalau gitu salam tuh kadang-kadang
lambe jam itu. Sampai jam Ada sapu sapunya misalnya ada orang lalu ke rumah orang, nampak orang misalnya dua nyapu, ya kan? Dan assalamualaikum dong. Apa yang sedang lakukan? Apa yang salah itu? Mengatuk tak, mengade, apa? Di situ macam-macam lah. Artinya, nah tapi kemudian setelah Islam, kemudian apa gini kok Pak? Bebas di Jakarta kan lebih banyak lo apa kok budaya yang lo di Jakarta kan lo pulang. Lah banyak orang awak ke Jakarta pulang, assalamualaikum itu aja populer. Nah dan itu Pak, kami dulu waktu masih muda-muda, waktu masih mahasiswa pernah melakukan semacam apa namanya observasi lah, yang bersifat partisipatif, ya. Kami pagi berjalan-jalan pakai apa? Pakai sepeda. Kemudian asal bersuara macam salam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu jarang yang bisa apa? Itu kira-kira tahun 70-an Pak. 70-an ya. Itu masih belum akrab itu. Tapi sapu menyapu lah itu. Tapi belum akrab itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Malah kami dulu ada di Payakumbuh itu ada Gopek Minang asli. Tuh kami kalau beberapa orang tuh anak muda-muda dari waktu itu kita kuliah di gitulah. Jadi mau balik muda waktu itu. Habis sholat subuh tuh pai minum makan kacang padi itu di Minang asli itu. Itu masuknya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, Waalaikumsalam. Ada padi kacang hijau ya? Oh iya, kacang padi Kacang hijau ya? Kacang hijau. Orang Jakarta tak tahu. Tak tahu kacang hijau di kampung kacang padi jadi itu Pak. Jadi artinya apa? Memang sebetulnya budaya itu dalam kehidupan itu lah ada. Cuman ya arti siapa menyapu tuh menegur itu. Sehingga di Minangkabau itu Pak, artinya memang diingatkan betul itu. Sesuatu dan menjadi masalah itu diawali kadang oleh masalah kecil Pak. Sehingga ada beberapa mengatakan ulu Malang Selagologo, ulu Muju pada tinggal. Hulu Malang, jadi pangkalnya sebuah kemalangan, sebuah keadaan yang diharapkan itu. Salah gelogok itu gelagat, salah caranya, salah sikap, salah cari, salah kece. Itu Pak, itu namanya hulu Malang, salah gelogok. Kadang-kadang ada salah kece, ada salah cari, salah sikap awak. Itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Ya oleh karena itu diingat kembali tuh. Ulu muju pada bertinggang. Jadi kemujuran keberuntungan itu dengan pandai kita bertenggang. Tenggang rasa, tepos liro, di orang apa tuh? Iya, sapu menyapu itu tenggang rasa itu tenggang menenggang. Jadi kita mendapatkan satu kemalangan itu kadang-kadang oleh karena sesuatu yang kita sangat melakat. Cara kita berkomunikasi dengan di Minangkabau itu diajarkan begitu. Nah, malah dengan bahasa lebih halus kan ya apa? Suto jubonang ke Sulakako, bungo juga lagi ke Petimbang. Nah, suto jangan itu orang tangan Pak. Orang tangan itu kan membuat apa tuh? Membuat kain doang. Anu kok nan apa tuh songket macam doang. Itu kan ada suto, ada banang. Nah, suto ko banang ko untuk kainnya suto suto ko untuk lagi. Nah, suto juga nang salah kakok. Akhirnya bungo itu lagi ke Petimbang. Dan sebetulnya itu harusnya suto jadi bonang itu. Itu sampai ke Pak Caro, alihnya Pak Caronya orang awak memasukkan apa itu raso itu. Nah, itu dan kata-kata perumpamaan seperti itu Pak. Jadi ulu Malang Selagologo, ulu Muju pada bertinggang, suto juga nang salah kakok. Bungo juga lagi ke Petimbang. Itu luar biasa tuh Pak. Kalau salah kakak buruk kayaknya. Itu buruk kayaknya itu. Ala lagi kan. Jadi itu sampai di situ memang di pola hidup ya dalam pergaulan. Ya sehingga ya itulah yang dikatakan dari nak baik bahasa basi itu kan. Nan kurik kundi, nan merah sagu. Nan baik budi, nan indah basuh. Jadi kadang-kadang Pak, ya serupa gitulah. Cuma basuh kan, basuh basi kan pernah dulu. Oh iya. Ya contoh misalnya awak, misalnya di rumah orang,
makan kita dulu Pak. Kita makan gitu. Ayo jadilah. Kan bisa gitu. Nah, kadang-kadang apa baru sebenarnya berita loh. Nah, baru rugi dua Pak. Pagi kita kenyang-kenyang. Sampai berdosa rugi kan? Nah, tapi ada cara-caranya kan? Ada caranya. Artinya tidak langsung ditangkap. Misalnya pagi kita gua jadi ini tak mana? Tapi saya itu namanya basa-basi. Iya. Tapi basa-basi itu kan apa pula lah 2 jam orang duduk di bawah itu. Ayah dari tibu, sampai orang baru ditanya, "Nak minum dulu ah?" Itu tak Kalau menyerahkan ayah kau ada. Hanya aku kamu bahaya lupa. Tak kamu dia loh. Artinya memang harus ada kejujuran, tapi harus ada basa-basi. Habis itulah barangkali kehalusan budaya. Kehalusan budaya. Dari situ tidak nampak wah serupa orang sebenarnya, tapi begitu bro. Orang awak nama tamu tetap tahu sopan santun. Orang nama tamu tetap tahu pula juga pun harus menjadi hak tamu. Nah itu. Jadi dalam Islam pun sudah diajarkan. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman dengan Allah hari akhir maka muliakan tamu. Muliakan tamu termasuk itu. Nah jadi ini ikut dia diberi satu pemahaman. Nah itulah dikatakan syarat mengatur dan memakai. Itu dasar awak mulai adab syarat sunnah Allah, batian kalau dipatuhi, basani kalau dipatuhi, syarat mengatur adat memakai. Jadi apa yang dipakai adat itu apa yang dikehendaki oleh syarat. Jadi perilaku dan berkehidupan dengan kamu dan bergaul dan melakukan komunikasi sosial, jo tamu, jo tetangga. Dan ketik kena tua, dan tu kena gadang. Kadang-kadang ada tu kena ketik, cuma gadang. Itulah diatur begitu. Itu dijiwai oleh semangat ajaran Islam dan mengamalkan ya nilai-nilai syariat terhadap itu syarat mengatur adat memakai. Nah itu Pak. Jadi barangkali mungkin dari segi itu, nah itu yang perlu kita balikkan Pak. Karena kan kini adalah pola hidup orang lah berubah. Dulu orang kan berjalan kaki, Pak, bersepeda. Kalau jalan kaki bersepeda kan bisa basuh, assalamualaikum, sama Pak tua, sama Ade, sama Mak, kan gitu. Itu berjalan kaki kan bisa Pak. Bersepeda masih bisa. Orang bersepeda bagi assalamualaikum. Kini mau motor, jung, panjang, bila orang nyapu, nah itu jung lah. Itu langsung belum. Kini barangkali perlu ada apa? Mungkin ya tata tertib sopan santun tetap ada. Kalau kita lalu misalnya di tengah kampung, tentu kita tidak menunjukkan kesombongan, tidak marah. Jadi seperti Allah katakan surah apa itu? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi orang yang berjalan bumi itu dengan hauna. Hauna itu dengan sikap rendah diri. Tidak menunjukkan pentang-pentang mobil apa kok motor badang tuh jong matang mobil lalu kemudian main apa saja pintu kacau tutup kemudian orang tak sapu ya barangkali mungkin akan lebih baik misalnya awak situ dan pergaulan kalau masuk misalnya tak komplek awak misalnya itu tidak perlu kacau pintu motor ditutup dibuka assalamualaikum itu akan lebih bagus ya, akan lebih tertib, akan lebih kita dimuliakan daripada kita ini barangkali ya. Tetap saya bagaimana kita boleh maju dalam teknologi, boleh maju dalam soal kendaraan, boleh kita pakai mobil, tapi tetap kita mempertahankan nilai-nilai akhlak. Ya, komunikasi sesuatu sebagai muslim, sebagai orang berada, siapa menyapa, tegur menegur, ucapan salam harus menjadi sesuatu yang tetap kita pertahankan. Nah, kita. Wah, pemirsa Spirit of Dakwah edisi Minang ini super sekali. Untuk tata krama pergaulan hendaklah kita jaga apa yang telah diwariskan dari nenek moyang kita itu akhlak yang mulia. Nah, nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.